lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kami di sini sosialisasi mengenai guru penggerak, sekalian juga nanti masuk ke materi, ada materi nanti, materi dari guru penggerak ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti pengimbasan yang kami lakukan kepada Bapak Ibu guru di sini nantinya menghasilkan minat atau ada niatnya nanti untuk menjadi guru penggerak di kabupaten kita ini. Karena sesuai dengan program dari Pak Menteri kita bahwa semua nantinya guru wajib mengikuti program guru penggerak ini. Jadi di sini saya sendiri Tupa Maslini Ngulen, guru SMP Negeri 1 Cianjur mula-mula yang mengampu matematika, dan kawan saya Ibu Marliani Sinaga yang mengampu IPA nanti akan mempresentasikan bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti dengan kita belajar budaya positif, kita nanti sekolah kita akan berkembang. Bagaimana kita membangun karakter daripada siswa kita nanti di sekolah ini. Baik, Ibu Marliani. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dengan doa aja dulu, Bapak Ibu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami ucapkan kehadirat Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan ya Tuhan. Itu semua anugerah yang kami rasakan ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengikuti pemaparan guru penggerak ya Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu narasumber kami ya Tuhan dapat kami cerna ya Tuhan, dan bisa kami laksanakan nanti ya Bapak waktu kami mengajar di kelas kami masing-masing ya Tuhan. Begitu juga Bapak dan Ibu narasumber kami ya Tuhan, maka berkati ya Bapak apapun pekerjaan mereka ya Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ada di sini ya Tuhan, berikan kami Tuhan hikmat dan pengertian ya Bapak. Bapak yang baik, begitu banyak pelanggaran kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang pernah bersalah bagi kami ya Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi Engkau lepaskan daripada yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Pak, terima kasih. Di sini nanti kita akan memaparkan yang pertama mengenai budaya positif dulu, budaya positif yang ada di sekolah. Baru setelah itu nanti selesai, baru kita paparkan lagi tentang guru penggerak ini, bagaimana cara mendaftarkannya. Nantinya kita setelah selesai pemaparan tentang budaya positif. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Ibu Sinan. Ya, terima kasih kepada Yulan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru kepala sekolah SD Negeri 4 Sikan. Izinkan saya untuk memberikan materi mengenai modul yang telah kami pelajari selama mengikuti kegiatan pelatihan program guru penggerak. Jadi kita mulai saja Bapak Ibu, mohon perhatiannya apabila nanti
ada kesilapan atau kesalahan yang kami perbuat, sebelumnya kami mohon maaf. Baiklah, kami mulai. Jadi pemaparan materi hari ini adalah kami ambil dari modul 1.4. Kami telah menyelesaikan 4 modul pada selang waktu 2 bulan ini. Semuanya adalah modul 1, tetapi ada modul 1.1, ada modul 1.2, ada modul 1.3, dan modul 1.4. Kenapa kami mengambil modul 1.4 ini? Karena ini adalah materi yang paling esensial menurut kami dari keempat modul yang telah kami pelajari. Sebenarnya semuanya esensial, tapi ini adalah intinya menurut kami. Nah, di modul pertama, sebelum saya bahas modul 1.4, modul 1.1 itu bicara tentang pendidikan itu menurut konsepnya Pak Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui Pak Ki Hajar Dewantara itu adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Nah, itu yang kita pelajari di poin 1.1. Di situ kita belajar tentang bagaimana sebenarnya pandangan seorang guru atau seorang pendidik itu terhadap murid. Jadi di situ dikatakan bahwa seorang murid itu adalah tuan, guru adalah hamba. Jadi guru itu harus menghamba kepada murid. Seperti itu untuk modul 1.1. Dan selanjutnya modul 1.2 adalah pengembangannya, yang nanti kelanjutannya itu adalah karakter yang baik yang akan terbentuk di anak itu apa saja. Kemudian modul yang ketiga nanti pewujudan dari visi misi yang untuk mewujudkan profil pelajar itu. Kemudian yang terakhir untuk di modul pertama itu adalah mengembangkan budaya positif sehingga terbentuk profil tujuan akhir dari pelatihan ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ambil dari sini atau kami ambil dari sini, kita mulai dari modul budaya positif. Jadi di modul budaya positif ini ada 7 kunci. Ada 7 kunci konsep budaya positif. Yang pertama itu adalah mengenai kita harus memahami paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, yang ketujuh ini nanti yang mau kita paparkan di pertemuan saat ini. Jadi yang pertama kita bahas paradigma belajar itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tahu kita pendidik, mendidik murid berarti ada proses belajar di dalamnya. Jadi proses belajar selama ini paradigmanya itu adalah stimulus respon. Itu paradigma yang kita punya pada umumnya. Nah, pada pelatihan ini kita harus merubah perilaku stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Jadi pertama itu adalah ada di gurunya dulu. Seorang guru itu harus merubah mindset, perilakunya, pola pikirnya dari yang awalnya adalah stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa rupanya stimulus respon? Bagaimana rupanya teori kontrol? Nah, kalau stimulus respon itu teorinya mengatakan bahwa setiap tingkah atau tindakan manusia atau guru itu sendiri adalah akibat dari yang terjadi padanya. Jadi ada sebab, ada akibat. Itu arti stimulus respon. Jadi kita bertindak itu karena ada sebabnya. Seperti itu. Nah, itu harus kita rubah. Tidak selamanya seperti itu. Kita gantilah itu menjadi teori kontrol. Teori kontrol ini apa rupanya Bapak Ibu? Teori kontrol ini secara garis besarnya itu adalah self control atau mengontrol diri sendiri. Kontrol diri sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Itu boleh Bapak Ibu lihat di dalam tabel yang saya tampilkan di slide saya. Kalau modelnya stimulus respon itu ada beberapa saya buat di situ modelnya. Realitas atau kebutuhan itu sama siapa saja sama. Untuk siapa saja itu sama. Itu kalau konsep stimulus respon.
Kalau teori kontrol, realitas itu tidak sama kebutuhannya untuk setiap orang. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi ke anak juga harus kita buat begitu. Kita kan sering gini, satu kelas ada anaknya sianu, anaknya sianu, anaknya sianu. Terus ini kan ada sifat-sifatnya masing-masing. Nah, itu kita sadari. Tetapi ketika kita mengajar, kita ratakan semua ini. Si A, anaknya si Anu ini yang pintar menyanyi, mungkin keturunannya nanti nyanyi, kita paksa dia tahu matematik. Itu yang saya sendiri itu yang saya yakini pada awalnya. Itulah namanya stimulus respon. Tapi ketika kita sudah alih, perilaku kita sudah, pola pikir kita sudah kita ganti, kita harus buat yang teori kontrol tadi. Enggak semua anak sama. Ketika dia tidak begitu menyenangi atau mampu di bidang matematik, jangan tekan dia atau paksa dia untuk matematik. Kita cari lagi. Oh, ini anak rupanya taunya iya, seperti itu. Dia menghafalnya kencang ini. Atau dia pengennya coret-coret warna-warni ini, seperti itu. Itu yang paling sering kita lakukan. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Kalau di stimulus respon itu semua orang lihat hal sama. Si Anu pengen juara satu, dia ini pasti juga pengen juara satu. Kita selalu mikirnya gitu. Belum tentu. Jadi di teori kontrol itu kita diingatkan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dia ranking 1, yang anak ini belum tentu pengennya ranking 1. Dia pengennya mungkin saya lebih senang angka 5 itu, saya pengen ranking 5. Seperti itu. Seperti anak saya di rumah. Saya nggak mau ranking 1, Mak. Kenapa? Ranking 1 itu jelek, 1 nggak ada cantik-cantiknya. Tapi kalau 8 ada melingkar-lingkarnya, dia bilang. Mungkin dari situ memang konsepnya agak ngawur. Cuman kita harus lihat itu beda. Setiap anak itu melihat seseorang itu beda, melihat sesuatu itu beda. Seperti itu. Jadi di paradigma belajar itu harus kita pahami. Kita harus rubah dulu itu. Biar pembelajaran di sekolah bisa maksimal untuk setiap anak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita disuruh berubah pola pikir dari stimulus respon, nanti solusinya itu menjadi menang-menang. Kita sering solusinya adalah menang kalah. Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah, kan gitu kan? Itu selalu kita bilang, mau orang berarti orang mau natalu, mau orang natalu berarti orang kan gitu. Tidak, kita harus rubah itu. Dua-duanya menang, semuanya menang. Menang dalam hal apa kan gitu? Di situ dia. Nah, jadi itulah mengenai paradigma belajar. Dan menurut saya ketika saya mendapatkan teori ini, saya tertampar. Karena memang saya selalu memakai yang namanya stimulus respon. Walaupun memang terkadang saya sadari, saya memahami ada teori kontrol. Walaupun istilah teori kontrol itu saya tidak tahu, tetapi poin-poinnya saya tahu. Ada hal-hal yang memang itulah yang terjadi, tapi saya tutup mata. Saya lebih senang pakai stimulus respon aja, biar gampang. Seperti itu. Jadi yang berikutnya kita melihat di disiplin positif. Jadi karena kita sudah rubah tadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol, di sini kita bisa melihat bahwa nanti kita sudah rubah pola pikir kita. Nanti kita akan berharap kepada anak-anak ada disiplin. Berharap pada anak-anak ketika sudah ada disiplin di kita. Dengan merubah pola yang tadi, kita sudah membentuk disiplin diri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ternyata disiplin itu adalah merdeka dari perintah. Kalau kita, pola pikir kita yang tadi stimulus respon itu, disiplin itu karena taat perintah. Nah itu, taat perintah sesuai peraturan itu adalah disiplin. Ternyata tidak. Dari teori kontrol kita ternyata sadari bahwa disiplin itu merdeka ternyata. Merdeka dari apa? Dari perintah. Tapi bukan merdeka sembarangan. Ketika dia sudah merdeka perintah, berarti di dalam dirinya itu juga sekaligus sudah terbentuk kecakapan atau kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Kembali dari ke self control. Dia sudah bisa kontrol diri sendiri.
Jadi dari konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini terbentuklah namanya disiplin diri. Disiplin diri itu berarti mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kita sebutlah itu dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang kita hargai. Kita menghargai yang namanya sopan santun. Kita menghargai yang namanya hormat. Kita menghargai namanya kasih. Jadi itu adalah nilai kebajikan universal yang sudah ada di diri kita ketika kita sudah disiplin. Namanya disiplin diri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah nanti yang mau kita timbulkan, kita kuatkan di murid-murid kita. Nah, disiplin yang kita bentuk di diri kita ini itu tidak terlepas dari motivasi tindakan. Kita kalau bertindak kan ada motivasinya Bapak Ibu. Ternyata di pelajaran yang kami pelajari ini ada 3 jenis motivasi terhadap perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama yang paling rendah tingkatannya ini adalah orang akan melakukan sesuatu untuk nyaman atau menghindari hukuman. Itu kita sadari, saya sendiri saya sadari itu. Ketika saya menjadi seorang pendidik, ada kalanya kalau saya nanti terlambat datang, ketemu kepetuk sama kepala sekolah, malu. Saya tidak nyaman. Ketika saya tidak mengajar dengan baik, ketahuan sama kepala sekolah, saya akan diperingati, saya tidak nyaman. Jadi saya harus cepat datang, saya harus mengajar, karena itu untuk yang motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, orang atau manusia itu melakukan tindakan itu karena ada imbalannya. Nanti kalau saya baik, SKP saya nilai baik, setiap 4 tahun saya naik pangkat. Atau untuk anak murid, mau lebur juga wanon, teribu jiwa ada. Itu kodam lebur. Jadi ada imbalannya. Ika burju malas, terus hidup ibu yang lucu, katanya. Dan yang tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi motivasi manusia, itu adalah ketika dia melakukan suatu tindakan karena dia ingin melakukannya, karena dia menghargai dirinya. Dia menghargai dirinya karena nilai-nilai yang dia percaya. Mau lumayan na dengan non, pasti yang baik itu nanti menolong saya. Jadi rohana dari mana? Ketika dia tidak mau melakukan itu, dia tidak akan melakukan itu. Jadi inilah yang paling tinggi. Orang melakukan sesuatu karena dia ingin, dengan nilai-nilai yang dia percayai. Yang mau kita bangkitkan yang poin yang ketiga ini. Yang sering kita lakukan adalah poin 1 dan 2, termasuk saya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika orang melakukan 3 motivasi tersebut, ada sebabnya. Sebabnya ternyata adalah kebutuhan. Manusia itu punya kebutuhan dasar. Menurut teori yang saya pelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Orang akan melakukan apapun untuk hidup. Yang kedua adalah manusia itu butuh cinta kasih. Cinta kasih itu maksudnya diterima teman, diterima saudara, diterima guru, diterima lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Setiap manusia itu butuh dengan dia bisa milih, mau milih yang mana. Seperti tadi yang saya katakan, ketika kita paksakan dia matematik, HP Irohana menggambar menang seni, berarti kita hilangkan kebutuhan dasarnya atau kita tutup, kita tidak mau tahu apa kebutuhan dasar dia. Padahal kebutuhan dasar dia adalah memilih.
Yang keempat adalah kesenangan. Semua manusia ini butuh rasa senang. Semua ini tong dedena, semua ini tong butuh. Yang kelima, setiap manusia pasti butuh kekuasaan. Kekuasaan maksudnya adalah pengakuan terhadap kemampuannya. Ngeluh jauh makai solong, apela solong dinilai ibu ini. Ngeluh jauh makai kerja PR tu, apela solong oleh diri ibu ini nanggo pelautik. Itu kekuasaan itu. Jadi ini yang 5 kebutuhan dasar ini kita juga harus ketahui, harus bisa seorang pendiri itu melihat di manalah dari antara kelima ini yang dibutuhkan oleh masing-masing murid yang kita tanggung jawab. Soalnya anak bapak ibu di SD, guru kelas. Mulai soalnya kami di SMP, wali kelas dengan mata pelajaran. Ketika di mata pelajaran saya, dia kebutuhan apa yang paling utama ketika saya setiap mengajar sama dia pada materi ini? Kebutuhan apa dia yang paling penting? Setelah saya tahu kebutuhan dasar ini, maka saya bisa tempatkan posisi saya sebagai apa. Jadi pendidik itu juga harus tahu di mana dia ditempatkan atau memposisikan diri sebagai apa dia terhadap murid itu. Jadi ada 5 posisi kontrol, restitusi. Nanti kita bicara restitusi apa. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kita sering berada di posisi ini, Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Guru itu sering sebagai penghukum. Penghukum itu bisa Bapak Ibu baca di situ, bisa memakai hukuman fisik maupun verbal dan selalu mengatakan sekolah perlu sistem atau alat untuk lebih menekan murid. Ini peraturan yang di sini kan, peraturan. Karena peraturan nggak masuk akal. Peraturan diri sendiri maksudnya kalau di kelas. Kalau peraturan sekolah secara umum pasti lebih masuk akal seperti itu ya, lebih terperinci atau lebih terorganisasi. Nah, yang kedua adalah guru itu juga selalu mau menempatkannya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Molo makatai nelembut-lembutan guru. Alai saya makatai mana termarmir pu geleng dek denaki. Kenapa mengepul? Ketakutan, rendah diri, rasa bersalah. Ketiga, guru bisa menempatkan di posisi teman. Muhammad temannya ya, sebaya, kale-kale, kayak gitu ya. Nah, di teman ini biasanya dia tidak menyakiti, tapi dia berusaha untuk mengontrol melalui persuasi, pendekatan, rayuan. Kau kan kawanku, bantulah aku, ayo bantu ibu ya, seperti itu. Kemudian seorang guru juga bisa berposisi sebagai monitor atau pemantau. Mulai di pemantauan, guru sering mau melihat anak ini hari ini datang nggak, besok datang nggak. Jadi data, ada data yang dia selalu pegang untuk kontrol anak itu. Kau udah 3 hari kau nggak datang, hari ini. Kau nggak mengerjakan PR kau, begini. Dia tunjukkan itu semua. Catatan itu digunakan untuk bukti atas perilaku murid. Yang berikutnya adalah yang tertinggi dari posisi itu adalah manajer. Manajer ini bisa semua posisi dia tempat. Jadi manajer ini bukan untuk mengatur perilaku murid atau mengontrolnya. Dia lebih kepada membimbing untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kita upayakanlah kita di posisi manalah kita di antara yang 5 ini yang paling baik. Kalau menurut saya lebih suka di manajer. Walaupun saya selalu berada di posisi yang 2 pertama pada awalnya. Halai dulu YouTube kamion, saya mencoba untuk menjadi manajer. Karena manajer kan tadi saya katakan bisa di posisi penghukum, bisa di posisi pembuat merasa bersalah, Nah, penjelasan untuk 5 posisi kontrol ini nanti
Pak Nenggolan nanti akan jelas, nanti saya tambahi sedikit, kita lanjut lagi ke materi yang berikut, yaitu keyakinan kelas. Ketika kita sudah tahu kebutuhan anak yang mana, kebutuhan mana ini dari yang 5 ini di satu anak ini, kemudian kita tempatkan diri kita, karena kita sudah tahu kebutuhannya, kita posisikan kita di posisi yang mana dari yang 5. Nah, setelah itu kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan akan keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar atau kebajikan bersama antara para kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan satu ruangan kelas itu, murid dan guru kelas, ya, untuk membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita lihat di slide, itu ada 7 langkah. Yang pertama adalah curah pendapat. Artinya kita izinkan itu anak-anak itu kasih pendapat. Kira-kira apa peraturan yang cocok kita berlakukan di kelas ini biar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Semua anak harus dikasih kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Kemudian langkah kedua, mencatat semua apa yang dicurahkan anak-anak itu. Kita catat semua. Yang ketiga adalah mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya begini. Kalau di kelas itu jangan buang sampah sembarangan. Anak-anak, "Bu, jangan buang sampah sembarangan." Dicatat. Kan jangan itu kata negatif itu. Kita ganti itu jangannya menjadi membuang sampah pada tempatnya atau letakkan sampah pada tempatnya. Itu artinya mengganti negatif menjadi positif. Setelah semua nanti terganti itu yang negatif menjadi positif, kemudian ditemukanlah nilai kebajikan apa dari yang ditulisin tadi tuh. Nah, nilai kebajikan apa itu? Nanti dibuatlah itu nanti ketika ada yang bisa disatukan, konsepnya disatukan. Sehingga masuk ke langkah kelima. Keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Nanti bingung anak-anak. Bingung, apa budak peraturan ini? Atau keyakinan kelas ini banyak kali gitu kan. Jadi malas ingatnya. Jadi yang lebih ideal itu adalah 3-7 poin saja keyakinan itu. Kemudian yang keenam, setelah terdefinisi yang 3-7 itu, mungkin 3, mungkin 5, seperti di kelas saya buat ini di SMP ada 3 saja. Saya minimalnya karena masih pemula menurut saya, biar anak-anak jangan banyak kali hafalannya ya. Saya buat ada 3. Nilainya adalah nilai kebajikan. Yang pertama itu adalah hormat. Menurut kami, bukan saya yang buat ini. Menurut kami di kelas saya itu, kelas 83 itu, bahwa hormat itu yang pertama. Yang kedua adalah bekerja. Yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Apa rupanya keyakinan untuk nilai hormat ini? Ini contohnya ya Bapak Ibu, boleh nanti untuk SD lain konsepnya karena sesuai dengan tingkatnya dibuat. Ya. Untuk SMP, untuk hormat saya ambil contohnya ini adalah di sini ada saya rasa. Oke, di sini nggak nampak ya, kurang nampak ya. Untuk nilai kebajikan hormat saya mendapat kesimpulan dari semua anak-anak ini mengatakan bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Semua orang. Artinya, saya didik mereka untuk menghormati orang lain di kelas. Nanti ketika pulang pun ke rumah, nanti semua orang baru dokter, izin ibu ini mandi. Ini terdiri dari beberapa curah pendapat ini. Yang jangan mengganggu kawan waktu belajar, kan gitu. Jangan buat keributan waktu ini saya kumpul buat di sini. Jangan terlambat waktu piket. Sama nih, upah pun nggak nih. Dan anak-anak yang mengkonsep nanti untuk yang ini terakhir ini. Saya bilang ini kita satukan saja ya. Apa kira-kira nilainya? Hormat. Nah, untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Hona mau kebersihan mon, kenalah ini ke PR, kenalah ini ke siapa saja yang memerintah dia
guru-guru yang lain pun, bapak, mama di rumah, opung kena latong di sini. Keyakinan ini ketika dibawa ke rumah dan diterima dan dimiliki ini, itu dikumpulkanlah itu dari ketika kalau kita buat kelompok belajar murid-murid ini, ada om dosen dan naso olo di jalo oni kelompok no dengan berbagai alasan. Adalah yang hari Jumat ibu oleh kami sama bahan ibu, nah alasan ibu dan mau kamu menaikkan ibu amalasan. Nah dari situ ini yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh, yang keenam, itu semua yang kami dapat itu harus tanda tangan sama-sama. Semua murid harus tanda tangan, tapi mewakili lah ketua kelas, sekretaris bendahara, baru wali kelasnya. Bukti bahwa mereka yang buat, mereka yang berkomitmen dan dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh, dilekatkanlah itu atau ditempel atau diletakkan itu di tempat yang gampang dilihat di dalam kelas. Seperti itu Bapak. Jadi sampai di sini penjelasan dari saya. Masih ada materi yang berikutnya. Ale ada di bagian kono karena di sini materinya nanti sedikit lagi tapi agak banyak penjelasannya. Saya rasa di sesi tanya jawab lah sekarang. Saya sudah paparkan materi. Manang adong yang kurang jelas atau yang menarik, yang timbul pertanyaan di Bapak Ibu, kami beri kesempatan pada waktu ini. Terima kasih. Saya buka dari awal. Nih, kita tadi sampainya di keyakinan kelas. Walaupun nanti di nomor 5 dengan nomor 7 ini nanti Pak Nenggolan yang sambung. Di paragraf di 5 belajar, disiplin positif, di motivasi perilaku, di kebutuhan dasar, sampai dengan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, kira-kira ada nggak hal-hal yang mau disampaikan? Boleh menambah, boleh juga bertanya, ada yang kurang jelas atau ada yang berhubungan dengan ini yang terjadi di kelas di sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Atau boleh kita selesaikan aja dulu biar langsung semua nanti, biar jangan langsung nanti. Bapak? Enggak, kita selesaikan dulu materinya semua, nanti sesi tanya jawabnya boleh Atau langsung gitu, sekalian Bapak kita Ibu? rampung nanti. Karena agak susah nanti dia karena bersambung dia Oke. kayaknya. Berarti gini. Oke. Atau seperti itu ya Bapak Ibu? Oke. Jadi terima kasih. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nenggol. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Sinaga. Kalau kita lihat tadi, ya tadi kan ada keyakinan kelas. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kan seperti itu dia. Jadi kan kalau ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Sinaga bahwa keyakinan kelas itu kan hasil pemikiran dari semua warga kelas. Jadi seperti itu. Sedangkan biasanya kan peraturan kita yang buatkan. Jadi siswa kita yang melaksanakan. Jadi di sini kita sudah mulai mengajarkan mereka bagaimana tanggung jawab. Bagaimana membuat suatu keyakinan yang diyakini, yang mau dilakukannya. Karena nanti kan motivasi itu kan ada 3 tadi. Jadi ada karena hukuman, ada karena pujian, dan terakhir kesadaran dari dirinya sendiri. Dan inilah yang mau kita kembangkan, kesadaran dari dirinya sendiri. Makanya kita buat keyakinan kelas supaya setiap siswa kita itu bertanggung jawab melaksanakannya. Seperti itu dia. Kenapa harus keyakinan kelas? Baru kita lihat lagi. Ini tadi sudah
setelah kita buat keyakinan kelas, nantinya pastinya siswa kita itu nantinya ada dia yang melanggarnya, kan seperti itu. Enggak semua dia langsung otomatis menjalankannya. Disinilah yang diperlukan apa? Restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini nanti proses ini kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi suatu permasalahan dan membantu murid berpikir ingin menyelesaikannya, menyelesaikannya. Artinya seperti ini. Kita kan tadi sudah belajar dengan posisi kontrol dari seorang guru. Tadi ada penghukum, ada dia pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau atau monitor, ada juga manajer. Jadi di sini restitusi ini nantinya, di sini nanti kita tidak membuat anak-anak itu merasa bersalah dia, tetapi kita akan mengutamakan solusi dari suatu kesalahannya. Di sini kan di restitusi ini kan yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak langsung kita otomatis kita salahkan. Tadi kan ada kebutuhan dasar dari manusia. Bisa aja anak-anak ini kan karena dia ingin butuh kasih sayang, perhatian, dia agak caper dia, agak berlari, agak ribut supaya disapa oleh gurunya. Jadi di sinilah perlunya restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kedua memperbaiki hubungan. Restitusi ini memperbaiki hubungan karena terkadang anak-anak kita ini kan merasa bersalah kan ada batasannya seperti itu. Jadi kita perbaiki hubungannya. Kita dekati kan seperti itu dia. Yang ketiga dia tawaran, bukan paksaan. Karena di sini kan tadi kan sudah kita buatkan dia keyakinan. Jadi kita tawarkan ada konsekuensi dari pelanggarannya, bukan hukumannya lagi. Jadi setelah kita belajar guru penggerak ini kita tidak mengenal lagi namanya hukuman. Jadi yang kita buat konsekuensi dari apa yang dilakukan. Misalnya kalau seperti ini, Bapak Ibu, ada air ditumpahkan anak-anak di meja. Otomatis kan kita suruh dia membersihkannya. Itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Jadi dia nanti akan membersihkan mejanya, bukan hukumannya lagi. Bukan ibaratnya langsung kita, kalau hukuman itu kan biasanya kan anak-anak kan secara dipaksa itu biasanya. Tapi kalau ini misalkan ditumpahkannya air disuruh membersihkan, itu kan konsekuensi. Dia merasa dia udah menumpahkan, otomatis dia membersihkannya. Seperti itu dia. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kita nanti kan kalau restitusi itu kan face to face dengan anak-anak. Boleh kita panggil dia atau kita tanya kenapa nanti. Jadi kita tuntun nanti anak-anak tersebut. Baru mencari kebutuhan dasar. Inilah tadi. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya. Berarti kita harus mencari kebutuhan dasar. Apa tindakannya? Kenapa bisa melakukan seperti itu? Itu dia. Baru fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita buat karakternya itu. Nanti restitusi ini, kalau kita sudah buat restitusi ke siswa kita, dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ikut lebih percaya diri bagaimana, dan lebih merasa bersalah bagaimana. Percaya dirinya harus bertambah dia. Harus kembali lebih kuat lagi karakternya, kembali ke kelompoknya. Nah, di sini dia fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi apa yang akan kita lakukan untuk permasalahannya itu, untuk kesalahan yang dibuat itu. Solusinya apa? Baru yang berikutnya menguatkan. Di sinilah Bapak Ibu tadi menguatkan. Kita sebagai guru harus menguatkan anak tersebut, bukan lagi membuat dia merasa bersalah, tapi harus menguatkan. Baru merupakan cara yang terbaik. Baru mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena Allah doh kita mau sono tahu nggak sadarino dihukum. Dan gue nasihatnya kena terus dia tidak kembali sampai pulang mengulang pesta suruh pulang. Tidak boleh seperti itu. Kita harus kembalikan dia ke kelompoknya dan dia merasa yakin di kelompoknya itu harus kuat karakternya di sana. Seperti itu. Baru yang berikutnya untuk restitusi ini ada yang namanya nanti segitiga restitusi. Di sini dia bagaimana proses restitusi itu kita lakukan. Yang pertama kita gunakan dengan segitiga restitusi. Ini yang pertama kita stabilkan identitasnya.
seperti misalnya permasalahannya, kalau ada anak yang misalnya melanggar keyakinan kelasnya, boleh misalnya kita tanya dulu, kita stabilkan identitasnya. Contohnya seperti ini, kita bilang ke anak tersebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna, pasti dong ada salah, kan itu Pak? Atau boleh aja kita bilang Bapak juga pernah berbuat salah, kan seperti itu. Identitas dia itu harus jelas dulu kita buat. Baru yang kedua, kita validasi tindakan yang salah itu. Tindakannya itu apa? Kan seperti itu dia. Apa dia kesalahannya? Kita tanya, mana kena salah? Dan langsung taruh, kok salah? Langsung ganggu orang. Tidak boleh seperti itu. Kita tanya dulu, apa yang salah yang sudah dilakukannya? Kan seperti itu dia. Baru kita buat lagi, alasannya apa? Jadi setiap tindakan kita itu harus kita tanyakan alasannya. Karena anak tadi kan mempunyai apa? Kebutuhan dasar. Jadi dia pasti untuk kesenangan, kan seperti itu dia, untuk penguasaan, kan seperti itu dia. Jadi dia hanya ingin memenuhi kebutuhannya, maka kita tanyakan alasannya. Ada alasannya. Baru tasuk kumam sih. Salah nggak itu? Kan seperti itu kan? Jadi nantinya anak itu secara otomatis akan menjawabnya. Otomatis dia akan lebih terbuka nanti kepada kita Bapak Ibu. Seperti kemarin ada kasus di sekolah seperti itu. Ini si laki-laki ini kan alami lomoro anak lagi tapi SMP kan, karena dia suka sama kawannya. Mau diganggunya, padahal salah caranya itu diganggu sampai nangis. Padahal ditanya setelah, kenapa kau buat nangis? Saya tanya kan, orang memang pada salah saya bilang kan, tapi jujurlah kenapa kau buat seperti itu? Dikasih alasannya, lomoro aku marah. Kan beda ceritanya kan. Dia buat sampai nangis, rupanya tindakannya itu jadi salah kan seperti itu. Tapi dia kan ada karena kasih sayangnya tindakannya jadi salah kan seperti itu. Maka kita lihat juga, baru kita tanyakan konsekuensi dari situ apa. Kita tanyakan, kita berikan dia kesempatan untuk menebus kesalahannya. Kita berikan waktunya. Jadi dia bilang kan harus minta maaf Pak. Secara jujur dia langsung minta maaf, dia terbuka, dia minta maaf, kita bersolusinya. Makanya bukan topiknya, bukan di permasalahannya. Bagaimana solusinya siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baru terakhir kita lihat, kita tanyakan keyakinan kelas yang dilanggarnya itu apa. Kan sudah ada tadi kesepakatan keyakinan kelasnya. Ada yang langgar nanti. Apa konsekuensi dari situ? Jadi kita buat, nanti setelah dia kembali ke kelompoknya, dia tidak akan merasa bersalah lagi. Dan kemungkinan besar tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu dia, Bapak Ibu. Itu dia. Jadi ada tadi dengan segitiga restitusi, ada yang perlu 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Baru kita validasi tindakan yang salah yang dibuatnya. Baru kita tanyakan apa keyakinan yang dilanggarnya. Jadi nantinya kalau siswa itu sudah tahu semua, misalnya tahu dia kesalahannya, dia pasti akan berubah lebih baik. Ini salah satu dokumentasi pelaksanaan segitiga restitusi di kelas ini, kasus-kasus. Karena kita juga belajar di guru penggerak, dokumentasi harus kita buat ya. Terkadang karena kita belajar kita ikut guru penggerak, kita belajar secara biasa saja, tidak ada settingan kita buat, tetapi kita buat dokumentasinya. Nanti terserah apa kan perubahan itu kan tidak harus kita buat seperti itu dia. Jadi kita biarkan berjalan seperti air yang mengalir, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini implementasi mungkin dari Ibu NG, karena Ibu NG refleksi dirinya, boleh di Ibu NG yang mengatakan refleksi diri. Maaf saya salah sedikit ya Pak. Ya, ini adalah hasil implementasi saya setelah melakukan praktek. Kalau saya katakan begitu, praktek untuk menimbulkan budaya positif di kelas saya atau di murid-murid yang di luar dari kelas saya ketika saya melaksanakan tugas saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Cianjur Mangungas selama pelatihan ini. Yang pertama, setelah saya melakukan hasil implementasi ini atau melakukan implementasi, hasilnya adalah berupa respon murid. Saya lihat respon murid itu yang pertama adalah murid yang bertugas kebersihan harian itu lebih cepat datang. Mungkin juga karena keyakinan kelas yang saya
saya tunjukkan tadi yang merupakan kesepakatan dari kelas itu, seperti itu. Yang kedua, responnya adalah murid lebih bertanggung jawab di sekitar kelas dalam menjaga kebersihan. Jadi saya cukup bangga setelah saya lakukan implementasi itu. Kalau di sekolah kami kan banyak pohon itu otomatis banyak daun yang tua, yang sudah busuk, begitu turun ke bawah. Jadi sepanjang hari atau sepanjang kami belajar sampai nanti pulang, lingkungan kelas saya itu jauh lebih bersih daripada lingkungan kelas yang lain. Jadi saya cukup oh yes, implementasi saya ada responnya seperti itu. Nah, jadi yang ketiga, murid menjadi lebih ceria dan semangat belajar di kelas. Apalagi setelah pandemi, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu rasakan ya. Ketika saya mengajar mata pelajaran yang cukup berat, IPA, itu anak-anaknya kayaknya motivasi belajarnya aduh gimana, males dikatakan. Saya tidak bisa bilang males, tapi gairah belajarnya itu kurang. Tetapi setelah saya buat implementasi tentang budaya positif ini, murid saya semangat. Memang bukan hanya restitusi, bukan hanya seperti itu. Dari pola saya mengajar juga saya agak sedikit saya rubah, karena kembali tadi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa murid itu adalah tuan, guru itu adalah hamba. Jadi saya menghamba kepada murid biar anak-anak itu belajarnya ceria. Kita kembalikan anak itu ke kondisi cerianya, kan anak-anak ceria seperti itu. Jadi responnya itu yang saya dapat dari murid saya. Kemudian refleksi saya setelah melakukan implementasi itu adalah dengan mengimplementasikan budaya positif, murid dapat mengalami proses belajar yang menyenangkan. Yang itu tadi, anak-anak lebih ceria dan semangat. Kemudian segitiga restitusi itu ternyata sangat tepat untuk membentuk disiplin positif murid. Dari 2 kasus yang saya kerjakan, yang setelah saya praktekkan segitiga restitusi tadi. Dan yang ketiga, budaya positif dapat mewujudkan murid yang memiliki kebajikan universal. Iya, anak-anak itu ternyata jadi tahu hormat, tahu menjalankan hormat itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan rencana saya ke depan adalah tetap mengimplementasikan konsep budaya positif dengan benar dalam setiap pembelajaran saya. Yang kedua adalah mengimbaskan konsep budaya positif pada rekan guru di sekolah atau komunitas guru atau saya di tempat tinggal saya, di lingkungan saya tinggal, seperti itu. Jadi itu adalah hasil implementasi yang telah saya laksanakan. Silakan Pak Menggulan dilanjut materinya. Baik, saya rasa baik restitusi terakhir ini. Iya. Tapi kembali ke yang Baik Bapak Ibu, tadi kan kita bicara 7 hal tadi tentang budaya positif. Jadi kalau misalkan boleh IBMG, boleh di sini juga ada yang Bapak Ibu mau tanyakan tentang budaya positif yang boleh kami berikan kesempatan untuk baratnya menggerakkan kita lah, misalkan langsung ada perubahan setelah ini kalian belajar ini, ada nggak langsung perubahan? Kan seperti itu. Perubahan itu Bapak Ibu itu pasti ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Kita tidak seperti makan cabai yang langsung kita makan langsung pedas seperti itu dia. Jadi punya proses. Jadi sesuatu yang berkesinambungan. Ini pelatihannya juga sampai 9 bulan. Itu sampai 9 bulan Bapak Ibu, bukan hanya langsung 2 bulan langsung selesai. Karena pengibasannya itu seperti janin lah yang dibentuk sampai lahir seorang bayi. Itu seperti itu dia prosesnya. Jadi ada proses tahapan yang harus dijalani terus. Mengubah karakter seorang itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti ada prosesnya. Itu dia Bapak Ibu. Boleh ditanyakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kami persilakan. Sebelum ada yang bertanya, terima kasih ke Bapak Ibu narasumber dari beberapa modul, yang terutama modul 1-4 yang ada 7 di sini yang merupakan intinya yang sangat penting. Sebenarnya
Saya boleh cerita sebentar. Boleh. Silakan. Silakan. Sekolah yang saya tempati atau yang ditempatkan itu ada 4, dan kepala sekolah yang pernah menjadi kepala sekolah saya juga ada 4. Ini angka memang baik mungkin. Dari keempat ini saya belajar sisi positif dan sisi negatif. Nah, dari sini saya coba terapkan bersama teman-teman. Ada beberapa hal yang saya tawarkan, bahwa kita itu bukan atasan dengan bawahan. Memang teorinya tidak saya tahu, tapi prakteknya pelan-pelan adalah perubahan mungkin yang bisa diterima Bapak Ibu guru. Bukan untuk menonjolkan diri, tetapi itu perlu saya jelaskan kembali, bahwa kalau kita menjadi teman dalam hal beberapa kegiatan, pasti kekuatannya menjadi kuat karena menjadi teamwork, bukan sepihak-sepihak. Artinya kerjasama itu paling diutamakan. Hal-hal yang berubah terutama di sekolah ini mengenai penataan taman. Itu tidak bisa bergerak hanya saya sendiri tanpa didukung oleh Bapak Ibu guru. Dan terakhir ini kami juga membuat hasil kesepakatan bersama yang berupa keyakinan lah itu istilahnya, atau aturan, bahwa kita itu mari berwirausaha dengan menggunakan taman sekolah dengan apa kebutuhan di kelas 1, 2, dan 3 sampai kelas 6 itu berbeda-beda. Artinya itu tadi sudah merupakan tanggung jawab masing-masing kelas, karena mereka yang memilih dan bukan saya menentukan ini harus ini, harus ini, harus ini. Nah, itu baru setiap upacara itu saya usahakan, jika saya tidak lengkap, pasti suatu saat kita akan mengalami hal tersebut karena beberapa faktor. Dan tidak pernah kalau dalam upacara itu misalnya saya tidak punya topi, berarti anak-anak itu ataupun guru itu tidak akan kita sampaikan hal itu, karena kita sendiri juga tidak memiliki itu. Walaupun sebenarnya sebagai tupoksi kepala sekolah itu punya hak untuk menyampaikan itu, karena dia menjadi sebagai kepala sekolah. Tetapi kita lakukan itu pendekatannya tidak vulgar, karena pada dasarnya perubahan itu sering saya sampaikan kepada teman-teman, tidak bisa revolusioner, tidak bisa secepat mungkin, harus tahap demi tahap. Dan pendekatan juga kepada teman-teman itu tidak sama. Si A kebutuhannya ini, si B kebutuhannya. Kadang-kadang bisa juga dia bertentangan antara kebutuhan si A dengan kebutuhan si B. Pasti tidak bisa sama. Karena kebutuhan dasar itu tadi, setelah saya terima ini, oh kebutuhan dasarnya ini, oh ini rupanya. Bahwa guru juga perlu pengakuan, guru juga perlu ini, berarti oh kesini rupanya arahnya. Jadi untunglah ini kami terima seperti yang ditelepon ibu kepada saya, kalau arahnya yang untuk membangun, arahnya untuk kemajuan, pasti saya akan terima. Dan itu merupakan prinsip dasar, karena visi misi kami juga punya inovasi. Inovasi itu saya bilang begini, tidak harus kalau hari ini handphone seperti ini bentuknya, besok harus begini. Inovasi itu tidak harus seperti itu. Dalam hal membelajarkan siswa juga itu inovasi. Berarti dari Bapak Ibu silakanlah kembangkan kemampuan masing-masing. Kalau untuk misalnya menghukum, itu sudah ada beberapa praktek siswa yang bermasalah, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan hal yang saya buat. Prakteknya saya sering tidak ingin banyak bicara, tetapi berbuat. Walaupun disadari atau tidak disadari, bagi saya itu penting. Yang penting adalah mengubah seseorang itu atau mengubah diri sendiri itu tidak segampang apa yang dipikirkan orang lain. Karena kita berbicara, saya Bapak Ibu guru lah, karena siswa pasti Bapak Ibu guru yang berbicara. Karena masing-masing guru punya karakter tersendiri, masing-masing guru punya latar belakang tersendiri, dan masing-masing Bapak Ibu guru punya masalah sendiri. Artinya cara menghadapinya saya tidak bisa langsung to the point,
gebrak kupak seperti kepala sekolah yang dulu. Kalau dulu tidak ditanya apa salah saya, langsung ponis, bikin rapat, dikasih kesempatan tapi ujung-ujungnya keputusannya itu tetap apa yang dia pikirkan. Nah, ini kan dalam hati, aduh, tidak ditanya kenapa. Seseorang bisa terlambat bukan karena disengaja, tapi ada hal-hal tertentu yang menghambat dia supaya terlambat datang ke sekolah, pasti kan itu. Tapi kalau setiap hari, setiap saat tidak, ya itu dalam cerita berarti unsur kesengajaan. Kira-kira Bapak hal-hal ini, nama-namanya ini hari ini kita sama-sama menerima paradigma belajar, apalagi di sini paradigma belajar. Setiap kami akhir semester, kalau diberi kesempatan, pasti saya mau berbicara seperti ini. Sekarang tidak hanya ini yang diperlukan seseorang untuk berhasil. Orang estetikanya juga perlu, spiritualnya juga perlu. Dan bukan karena dia juara 1, juara 2, juara 3, itu sudah hebat. Itu selalu saya sampaikan. Yang hebat itu adalah dia bisa misalnya berhasil dalam segi olahraga, berhasil dalam segi musik, berhasil menurut kemampuan dia sendiri. Itu, dan bukan menafikan bahwa seseorang yang berprestasi itu juara 1, juara 3 tidak perlu, tidak, salah. Itu perlu, tetapi dirinya sendiri juga perlu muncul di manalah kelebihan dia. Kalau di SD 4 Sikam, di sini saya bersyukur kepada teman-teman, olahraga itu setiap tahun pasti ada yang muncul. Itu tidak saya pungkiri, itu kerjasama dari Bapak Ibu guru, bahwa bibit-bibit itu ada muncul. Seperti itu Bapak Ibu, kalaupun agak merangkum, karena saya juga perlu belajar lagi menjadi seorang guru penggerak untuk mempedomani apa itu paradigma belajar, bagaimana disiplin positif, bagaimana perilakunya, bagaimana tadi kontrol restitusinya. Dan keyakinan kelas ini saya sudah terbayang, oh kami juga bukan hanya murid, guru juga dengan kepala sekolah perlu membuat satu keyakinan di sekolah yang perlu tanda tangan bersama, perlu dilihat bersama. Dan itu sudah coba kami praktekkan, walaupun tidak sempurna, pasti banyak kekurangan-kekurangan. Kerjasama kami, Bapak Ibu guru dengan komite sekolah, dibuktikan dengan visi misi yang merupakan hasil kesepakatan bersama, walaupun tidak ada di situ restitusinya atau keyakinan. Kalau istilah supaya jangan bingung, keyakinan itu apakah agama Islam atau agama Kristen, agak bingung nanti. Keyakinan itu sama dengan aturan, kira-kira begitulah yang dapat saya terima. Keyakinan itu adalah aturan yang disepakati, kira-kira itu yang dapat saya terima. Dan mudah-mudahan seizin Tuhan dapat kami praktekkan, dan kami berterima kasih, walaupun sebenarnya di ada acara ya, kami atau saya persilakanlah kepada Bapak Ibu guru ingin bertanya, ingin menambahi waktu dan tempat, mari kita sama-sama manfaatkan. Nah, seperti yang saya sampaikan kepada Ibu waktu yang bertelepon, seharusnya kami juga yang menjemput bola. Kan, apalagi begini sudah ada tawaran tidak kita manfaatkan, alangkah malangnya kita itu sebagai guru ada kesempatan kita tidak ambil. Jadi pada waktu ini marilah kita berikan untuk menambah wawasan kita, terutama tidak hanya di lip service hanya berbicara, tetapi di pengkondisian pengerjaan waktunya di lapangan itu yang paling utama. Terima kasih. Lanjut Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, saya berikan sedikit apa saya Pak. Oke. Baik, sebenarnya ini Pak kan salah satu. Ini kan kalau modul 1-1 itu ada 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Ini termasuk yang terakhir 1-4 budaya positif. Sebenarnya ada Pak yang filosofi Hajar Dewantara. Seperti yang dibilang Bapak, sebenarnya di situ kalau makanya keuntungan masuk guru penggerak ini sebenarnya banyak sekali. Termasuk di situ di filosofi Hajar Dewantara, disitulah kita dibuat bahwa guru itu harus sebagai teladan. Itu yang pertama. Itu yang paling intinya, guru itu harus bisa sebagai teladan, bukan asal guru lagi. Jadi bagaimana misalkan kita sebagai teladan, cara berbicara kita kepada siswa kan nanti dilihat siswa.
kalau siswa melihat gaya kita marah-marah, ya marah-marah juga ke siswa kita yang kita seperti itu kita hasilkan. Jadi nanti sebenarnya ada itu banyak. Makanya kami ingin semua guru yang ada di sini kalau bisa ikut saja ke guru penggerak, mengikuti guru penggerak. Pada kita lihat nanti angkatan berapa pun dia nanti, kalau di 5 tidak ada untuk Samosir, di 6 juga kayaknya tidak, kalau enggak 7 atau 8 nanti. Jadi di rajin-rajin melihat SIM PKB-nya, karena kita melihat mendaftarnya dari sana. Jadi itu banyak yang manfaatnya. Seperti saya, karena saya kan guru matematik, ya. Saya guru matematik kan eksak kan agak keras dulu. Apalagi mau orang yang posisi atau pusing bos, itu dulu pola pikir saya. Pola pikir saya seperti tadi, stimulus responnya itu, anak itu harus sama, harus bisa matematika. Itu pola pikir saya. Tetapi setelah ini belajar, gak bisa tersedih loh, pas doa. Anaknya gak biasa sih tersedih ya neraka. Karena teori kontrolnya itu tidak dapat dia. Karena saya harus berpandangan bahwa kebutuhan anak ini pasti berbeda. Tidak mungkin ini semuanya harus saya samakan jadi suka matematik semuanya. Pasti ada perbedaan. Untuk sejarah emosinya mulai turun lah, diturunkan emosinya. Jadi seperti tadi, kalau ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas, kita tanya. Nah, mulai itu mau lo manukun, dan soal najulpi, bahasa nomor tugas, najelas kumar tugas, dengar mana asam nasi, itu tuh ngabe soalnya yang mudah berubah. Jadi anak-anak juga lebih terbuka sama kita. Dari lo bagus, langsung lo dapat langsung lo. Mau najul kata sisi ke terus, saya rapat di sana nggak sudah mau dia ibaratnya berkomunikasi dengan kita. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Mulai dong lebih Bapak ini. Sedikit apalah masukan, karena kami kan kelas dasar SD, jadi mau membuat keyakinan ini, keyakinan kelas, kemudian mau kelas ada, tanya tuh si dope, kan itu, HP kan, mau peraturan, kita dapat bain, bapak ibu guru, jadi mau keyakinan, mau dong, iya, keyakinan kelas, memahami menerap tuh kelas ada, 2, tuh ya teh, 4 mungkin udah memahami lah sedikit sampai 6, memahami bapak ibu, merasa salting. Langsung atau kita tunggu lagi, kita kumpul? Satu-satu. Iya, nanti pasti muncul lagi yang lain. Ya, oke. Saya yang jawab sedikit ya Ibu. Ya. Jadi saya memang yang paling saya tertarik gitu ya di konsep kunci budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Karena pada awalnya juga saya masih bingung, masih ke seperti Bapak tadi, kalau keyakinan itu lebih ke agama saya rasa. Kalau di kelas itu lebih cocoknya memang peraturan. Tapi setelah saya dalami, saya pahami konsep ini, kenapa harus keyakinan di situ? Karena apa yang menjadi pemikiran anak-anak yang baik agar terjadi pembelajaran yang baik di kelas itu menjadi yang dia simpan di hatinya, yang dia mendarah daging di hatinya. Makanya dikatakan keyakinan. Mula peraturan itu tidak mendarah daging. Selesai peraturan nanti berubah peraturan yang baru, itu akan dibuang, dilupakan. Nah, kalau keyakinan itu lebih ke mendarah daging atau mendasar di hati dan di pikiran. Itu makanya mungkin konsep ini keyakinan. Nah, sama seperti agama tadi Pak. Kalau agama kan nggak ganti-ganti tuh Pak. Kan? Jadi meresap. Tidak ada istilahnya besok peraturan agamanya begini, tahun depan begini, nggak ada. Jadi memang dia jadi seperti kita harus memahami agama di keyakinan kelas ini. Seperti itu Bapak ya. Jadi soalnya idokon Ibu Mare tadi, iya untuk SMP aja Bu mengkonsep ini ya kita harus agak susah pada awalnya. Tapi sebenarnya ini kan dari curah itu Bu. Contohnya seperti saya, hampir sama ya saya rasa. Saya kasih seperti ini.
Anak-anak, hari ini kita mengumpulkan pendapat tentang apa yang mau kita yakin atau apa yang mau kita buat di kelas ini biar nyaman belajar kita. Pada awalnya mulainya gini. Ada masuk nih, Bu. Oke, saya ganti lagi cara saya berbicara. Kira-kira menurut kalian biar kelas ini bagus, apa saja yang mau kita buat? Tapi karena kelas ini kelas kaliannya terus duduk di sini, saya kan datang pergi. Jadi yang menurut kalian lah. Jadinya kan begitu, Bu. Nah, kalau menurut saya untuk kelas 1 kita coba aja. Siano, apanya menurutmu? Biar cantik kelas kita ini, biar enak kita belajar. Sama dia mah menurutmu. Entah apa pun nanti yang dibilang, Ibu, kumpul aja. Nanti kita sebagai orang yang lebih dewasa tahu arahnya itu mau kemana. Kan anak-anak ini nggak tahu nih itu bilangkan maunya kelas ini, Bu, jangan ribut dan ibu mungkin nanti neng di sana wudul, Ibu, mungkin itunya katanya nggak nyambung, tapi sebenarnya nyambungnya itu. Oh, berarti dia pengen nyaman belajar pada saat itu, dia pengennya di sana. Kita ambillah intinya dia pengen nyaman belajar. Nah, kita membantu mendefinisikannya dari curah pendapat mereka, Bu. Jangan kita anggap anak-anak itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak tahu apa-apa. Sebenarnya mereka tahu. Apa yang nyaman untuk dia sudah tahu. Siano maunya, Bu, di kelas ini Siano nggak ganggu saya. Seperti anak saya kelas 2 SD. Maunya Mami di kelas nggak ada siapa itu. Itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia kurang nyaman di situ. Jadi kita guru lah yang mengatakan seperti apa kata-katanya biar dia nyaman. Kan seperti itu. Tidak boleh ambil barang orang lain. Anak-anak pasti tahu itu. Sianu, nasiri sama gue aku, Bu. Jadi nggak mungkin kita berpikir seperti anak SMP mengeluarkan pendapatnya. Kita ikuti aja. Apa yang membuatmu senang di kelas ini kalau kau belajar? Sianu udah ngebuat aku, Bu, ada terus sih mana mau apa? Intinya kan kita sudah tahu apa intinya. Terus si pinjami aku, Bu, apa? Ibu mulak. Mungkin kan ada kejadian begitu. Penghapus itu yang kita ambil. Saya rasa ke situ dia. Jadi mungkin jadi lebih berat memang ke guru SD untuk membantu mendefinisikan. Ale kalau dikatakan sebenarnya dasarnya ini datang dari mana, harus memang dari anak itu sendiri. Kita hanya membantunya. Nah, lagian kata-katanya juga nggak seperti ini, Bu. Ini kan untuk SMP. Nanti saya kasih ke Ibu Mare contoh-contoh untuk keyakinan kelas di SD. Jangan buang sampah sembarangan. Itu negatif kan? Iya. Ketika di dalam kelas kesepakatannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Mulai SMP dong cocok bebas sama Ibu. Aneh ya dong karena kenyamanan belajar adalah kebersihan. Ada di sini. Ini dihormat saya ini dan di kerja saya ini itu termasuk itu. Aneh dia sedang sama nona toh. Buanglah sampah pada tempatnya. Bahasanya sederhana. Sederhana. Kembalikan barang ke tempatnya. Seperti itu. Bagaimana Ibu Mare? Oke. Ada memang satu lagi. Kadang kan kita sebagai guru, kita sebenarnya hanya tugas kita yang lebih kita pentingkan ke anak-anak, mengajar. Kita kan mengajar, hanya mengajar aja yang kita. Jadi komunikasi kita itu memang dengan anak-anak agak sedikit kaku hanya dengan mengajar saja. Sebenarnya kalau kita sebagai guru kan yang paling penting karakter dari siswa kita itu. Pertama doa ada kebutuhan, latar belakangnya itu harus tahu kita sebenarnya masing-masingnya. Baru bisa kita petakan. Kalau kita tidak tahu, seorang mau masuk, buka bab sekian. Kemarin tugas kita kan hanya tidak ada komunikasi dua. Padahal prinsip sekarang itu merdeka belajar. Merdeka belajar itu kan seperti tadi kan ada kebebasan anak-anak, ada pilihannya. Dia nak dengui pasal nerwako ini kumar matematika dan dia punya pilihan tersendiri. Jadi tugas saya sebagai guru yang paling utamanya bagaimana menemukan potensi yang ada pada siswa itu yang
Kalau sekarang itu yang paling bukan penting. bukan menyampaikan materi. Bukan menyampaikan materi lagi, materi terpenuhi atau tidak seperti itu lagi kalau di zaman sekarang Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu. Itu dia. Jadi komunikasi kita itu harus lebih erat lagi dengan siswa kita seperti itu. Mulai sonaking enak berarti harus kita kasih respon dulu, kita kasih rangsangan kan itu kan. Jadi mulai tak cukup kan, mulai kotor kalaston. Iya mana ada rangsangannya dengan anak-anak. Jadi masalah komunikasi sebenarnya yang lebih diutamakan seperti itu Bapak Ibu. Mana besok. Mulai dong ke Bapak Ibu. Bagaknya nanti dirang sa habis terusi ba. Kuboy Iya, Jadi nak kita lendau sini ngomong kan. Artinya tidak seperti Iya. seperti tadi yang saya bilang kan pola pikir saya dulu kan seperti itu. Ketika Saya juga. molonung boy pitet pitu dan kina lasir aku berarti sudah berhasil. Padahal rupanya tidak. Karena saya hanya memaksakan apa yang ada di pikiran saya ke anak-anak. Tidak peduli dengan perasaan anak-anak. Berarti saya tidak melihat latar belakangnya seperti apa, kebutuhannya apa, kan seperti itu dia. Dia mungkin hebat di olahraga atau hebat di seni musik, dia pandai main gitar atau bertengger jago iya nalek kok pasok mau matematika tuh. Gak mungkin dia seperti itu. Jadi ada pola pikir memang setelah belajar guru penggerak ada pola pikir kita yang agak berubah, Bapak Ibu. Nanti makanya lebih saya dorong Bapak Ibu supaya bisa ikut guru penggerak ini nantinya pasti pola pikir kita pasti berubah dengan sendirinya. Artinya sama non, kalau orang malas sesuatu, saya ada malas sedikit. Saya ingat, mana guru penggerak KPM, pas saya cari filosofi pendidikan kiai lewat, pas saya cari budaya positif. Nah kalau harus tidak dari kinuk karena kita tidak tahu, mungkin Bapak Ibu kan, saya pernah buat seperti ini, banyak juga penilaian muna, semua dia guru muna, semua dia doang. Nah, bukan ada cara mengajar. Tak usah ditulis namanya, dibuat semua. Banyak yang keras ngomongannya anak, tapi saya tidak menyadari dari dulu itu bahwa pola pikir mereka ke saya seperti itu kan patut kudu apa sebenarnya itu saya patah saya ketawa saya membaca artinya kan setelah ada masukan dari siswa saya pasti ada perubahan dari saya gaya saya berbicara juga harus alam orang madok pun naik so bino iri apa harus mau bawa sudah pemikiran teriak tuh sudah kan karena tidak ditulis namanya ya bebas saja berekspresi kan seperti itu dia. Jadi, tapi kita kumpulkan, kita lihat pasti yang suka matematika itu pasti dipuji. Jabur Pak, tak Pak dilanjutkan, kan? Nah, Solomon pasti kan konon dengan gayanya sendiri kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan masalah komunikasi kita ke anak-anak, kedekatan kita seperti apa dan itu yang paling diutamakan lagi. Ada ngalai musik? Iya, silakan Bu. Kan gini, kan tadi kan kalau di keyakinan ini kita lebih menanamkan karakter, lebih memperhatikan bagaimana sebenarnya karakter dari anak-anak ini, karena karakter anak ini kan berbeda. Terus kemudian ketika kita mau belajarkan tentang pengetahuan, di satu anak ini, misalnya di kelas saya, ada 3 orang yang misalnya belum bisa membaca, sementara teman-temannya sudah bisa, gitu kan Bu. Jadi saya mau melanjutkan pembelajaran lain, sementara yang 3 ini mau saya paksakan sebagaimana caranya, udah misalnya dikenalkan kayak gini, dibuat caranya, tetap juga nggak bisa, gitu kan Bu. Jadi bagaimana cara menangani yang 3 ini supaya di kelasnya bisa terkontrol kayak gitu, sementara teman-teman yang lain antusias karena udah bisa membaca kayak gitu. Ya, jadi menurut budaya positif ini sebenarnya mengatasinya Bu kembali ke kita tanya kebutuhannya apa sebenarnya. Dari kebutuhan apa yang kita ketahui, kita bisa tahu seperti apa kondisinya di rumah. Setelah kita tahu kebutuhannya dia, seperti saya sendiri Ibu SD ya, saya SMP, saya pernah dapat saya wali kelas seorang siswa yang tidak bisa membaca SMP. Sekarang kelas 9 masih ada 1 orang sekarang. Kalau di sini saya nggak dapat. Sebelum COVID ini ceritanya. Ada 9. Saya belum belajar ini Bu. Tapi setelah saya belajar ini, ternyata yang saya lakukan itu agak kena ke sini. Jadi saya kasih sharing ceritanya sekalian di sini ya dia jalurnya ya Bu. Jadi ada satu anak itu guru bahasa Indonesia di tempat saya mengajar atau di SMP itu kan ada beberapa. Dan kita tidak sanksikan itu ilmunya, cara membelajarkan anak itu sangat
Saya sendiri sangat memujinya. Tapi ketiganya diutus kepala sekolah untuk membuat anak saya itu membaca, semuanya angkat tangan. Mungkin angkat tangannya gara-gara mungkin tidak bebas karena itu anak saya. Kalau di SMP kan wali kelas itu adalah mutlak, tapi dalam tanda kutip ya, pemikiran, pola pikir itu mutlak. Jadi anak ini apanya soalnya itu ke wali kelas. Apapun yang dibilang wali kelas oke. Apapun dibilang wali kelas oke. Kalau guru yang lain mungkin agak melenceng atau bagaimana gitu kan. Jadi ternyata saya pertama kali bertanya, ini laki-laki nih, abang, saya selalu abang nih kalau laki-laki karena SMP kan udah abang-abang gitu. Abang, kok banyak kali guru bilang kau nggak pandai baca. Saya sendiri, padahal saya tahu dia tidak bisa membaca, tapi saya tahunya dari teman-teman. Biasanya saya langsung, kira-kira di kelas kalian yang tidak tahu membaca siapa? Saya tanya itu dulu sama ketua kelas. Nah, saya sudah tahu dia tidak bisa membaca, tapi saya berpikir itu tanggung jawabnya bahasa Indonesia dulu. Seperti itu, kan? Nah, saya nggak tahu loh kau baca. Apa iya bang? Kata guru yang lain kamu tidak tahu baca. Dia diam, tidak mau bicara bu, sama sekali. Ternyata kebutuhan dia yang menurut saya pada saat itu satu, cari perhatian. Dia memang sengaja biar saya bicara sama dia. Dia sudah menunggu saya agar berbicara tentang kelemahannya membaca tersebut. Makanya yang 3 tadi mental. Masa wali kelasku nggak tahu sih aku membaca? Masa harus guru yang lain sih datang sama saya? Mau saya itu wali kelas saya ya? Kelas saya Mbak IPA. Saya nggak tahu. Apa iya kan? Dia bilang, oh maaf ya bang, ibu memang lupa menanyakan ada nggak di kelas ini. Apa iya bang? Kau nggak tahu baca? Terakhir dia bilang, Ido ibu. Di situ saya ambil apanya? Saya minta maaf dulu. Maaf ya bang, saya lupa menanyakan ada nggak murid saya yang tahu baca. Nah ketika saya minta maaf mungkin dia bu terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan tadi kasih sayang, cari perhatian itu. Widow, saya menjadi teman di situ. Ketika kasih sayang kan teman yang datang bu, atau orang tua ya. Gak mungkin kan saya datang ke situ sebagai penghukum. Saya tidak akan mungkin datang ke situ sebagai pemantau. Saya datang sebagai teman dan sebagai orang tua. Gak nyampe bu 2 minggu, saya gak capek ngajarinnya sebenarnya, tapi saya kasih waktu. Pada saat itu gak mungkin saya ngajar di saya ngajar kan gitu, ngajar dia di saya ngajar. Jadi saya bilang gini, bang, kau mau pandai baca? Masa abang-abang keren? Saya angkat dia. Masa abang-abang keren gak tahu baca? Udah SMP bu, cewek-cewek nanti tahu sama kau tak tahu baca, saya gitu kan. Mau nggak nanti ibu ajari baca? Oleh. Olah doh manganan waktu memula anak, olah satu maju jumpe. Oleh. Rupanya pulangnya dia digoda sama kawannya. Dia ternyata butuh kesenangan kan? Dia digoda sama kawannya. Ayo pulang. Yang teman-temanmu, aman saya. Saya tunggu. Mana anak saya? Saya tanya guru yang lain. Ngomong gak laki ibu, gue beri misalnya. Bah, sebenarnya kalau dari teori respon ya bu, saya marah ya. Saya kasih waktu, saya kasih sayang, ngeyel lari. Besoknya saya jumpai. Ih, roh Johnson. Gimana ngamar dia kori? Tahu dia salah berarti. Udah nak kok, udah kok nak tare ba? Ibu lupa nyetar juga termula kau. Saya bilang begitu pada saya nunggu. Lupa. Maaf ya bang, hari ini bisanya kau. Terus gini dia, jangan. Boy dong, mana? Adong udah nak kerja meja, malu adong nak kerja meja bu, nang pola teh. Oh lah ada mas
maksudmu? Oh, lu mulak kok mana? Oh, lu masih ajar. Masih ajar main tadi. Oke. Tapi tidak saya biarkan lagi dia lari. Saya suruh kawannya mengajak dia untuk menjumpai saya setelah pulang sekolah. Unang palui mana dah? Terus bu, kater dah. Saya bilang. Gak nyampe 2 minggu bu. Gak nyampe. Dari yang sama sekali gak mau baca. KON gak mau. Ja. Jo. Ahadon, Purpahon. Sama sekali gak mau. Ternyata 2 minggu bisa bu. Itu masih ada orangnya bisa galau. Saya apa yang masuk anak ini? Saya harus masuk dari mana dia? Gitu. Ini belum saya pelajari. Nah ternyata di sini saya dapat. Saya harus rubah pola pikir saya. Yang dari saya nggak bisa kontrol emosi, yang tadi yang respon stimulus respon tadi saya harus teori kontrol. Dari yang tadinya saya nggak peduli dia maunya apa, saya nggak sabaran, saya ternyata harus sabar. Kalau memang dia tidak tahu A, B, C, D, nggak mungkin 2 minggu saya bisa dapat ngajari dia. Ternyata ada kebutuhannya bu yang tidak terpenuhi, dan saya penuhi itu aman. Coba ibu cari kebutuhannya. Yang 3 ini ibu kasih waktu ibu di luar dari pembelajaran, karena ketika pembelajaran, ketika ibu ngajari membaca mungkin agak sulit, tapi di situ juga boleh. Tapi waktunya mungkin tidak intens. Ibu kasih waktu untuk yang 3. Hampir setiap tahun saya dapat begitu, kecuali yang setelah COVID ini saya tidak pernah dapat lagi. Mungkin bapak ini dapat, yang tadi dikatakan ada juga guru siswa yang enggak, itu tidak dapat saya. Seperti itu bu. Hampir tiap tahun saya selalu dapat. Enggak dari Siboro, enggak dari Sagala siswanya ibu, enggak dari Boko, enggak dari Peabang. Saya dapat. Boleh gue sekedeket boleh. Dari Sika memang sampai sekarang enggak. Seperti itu. Artinya harus lebih capek lagi. Iya. Kita harus menemukan Menghamba pada murid. ibaratnya nomor 3 itu harus kita lihat motivasi perilaku. Iya. Kita harus tanamkan motivasinya itu apa sebenarnya. Allah nalani menjadi semua aja. Oh. Ini motivasi itu sendiri ngegui. Artinya tanya kayak artinya seperti ini kan, kita belajar kan seperti yang filosofi Dewan Dewantara, kita adalah Hamba. mulu majikan mereka hamba kita. Lama mulu dia Jawa mulu itu hamba majikan kan kunyololo itu terus. Kira sama ini main kita guru-guru. Artinya posisi yang lebih capek Karena pastinya. kan gini Pak, saya kan karena memang saya guru paling rendah serendah guru kelas 1 kan, jadi 18 anak ini semua saya ajarkan dengan sama gitu. Tapi kenapa ketika yang 3 ini kok bisa? Nggak mungkin saya beda-bedakan kan bu, karena saya di depan ada anak peraganya, saya kasih tahu juga ini. Tapi kenapa ketika yang ketiga ini sama sekali nggak bisa kenal Itu tadi. Itu dari Nggak semua sama. Anak yang 18 itu nggak sama. Mungkin yang 15 bisa agak sama-sama. Kalau ini memang patedang saru pahala lagi bu. Jadi lu sama ibu. Apa sih kebutuhan dia sebenarnya, makanya seperti itu tingkahnya. Itu aja. Molo nyo na udokono nih bu. Saya memang sama sekali harus manggili sama manggili HP naman jaya do HP jaya ibu. Namanjaan, dia anak laki-laki salah satunya yang sudah lama ditunggu, jadi suka hatinya, sesuka hatinya. Lomoy mana masih ajar, masih ajar. Lomoy mana makuling, makuling. Makanya guru tadi bahasa Indonesia ini huruf apa? Sip. Saya kan nggak suka bicara sama kamu, ya udah. Mau sampai marah kok di situ saya nggak peduli. Rupanya dia hanya menanti saya untuk mengetahui bahwa dia tidak tahu baca. Karena semua temannya katakan dia tidak tahu membaca dari SD. Kok wali kelas saya kok nggak tahu? Itu yang dia cari dari saya bu. Saya minta maaf. Dia yang ngelayar pergi ke kampungnya pulang. Saya yang minta maaf. Maaf ya bang, ibu kemarin lupa. Ibu pulang. HP nggak sejam lebih ya bang mahal. Nego kedongan. Kamu nggak deh ibu. Pulang saya sebenarnya pengen dibecek-becek ya. Kalau kayak saya laganya pengen saya becek-becek. Anak saya di rumah jadi makannya juga nggak tahu saya seperti apa. Kalau nala di mana? Ini sugu nih. Maaf ya bang, ibu ada keperluan. Lupa ibu, harus ngajari kau kemarin. Bisanya kau hari ini? Saya bilang begitu. HP doang nih soal ibu. Dah kok pasti ajari anu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, guru itu tanpa
tanpa ada pun ini sebenarnya kita sudah lakukan itu. Jadi ketika saya dapat ini penguatan yang ada di diri saya untuk melakukan yang lagi terus. Termasuk yang tadi menghamba pada murid itu kita sudah lakukan sebenarnya itu. Setiap itu ibu kalsed, oh lu pe ibu neng kamar mandi ya. Kadang mungkin kalau sendiri ibu gimana sendiri, apalagi kalau kondisinya agak beda ya. Kan ibu ikutkan itu kan, atau guru PAUD. Setiap di meeting, kan guru itu berarti kan hamba ya. Seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kan sebenarnya kalau di program guru penggerak ini pertama selalu dimulai dari diri kita Diri sendiri. sendiri. Jadi budaya positif ini nanti kita lihat dari diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan budaya. Nanti kan di kita data dulu, nganyok ulah. Nah, jadi kita bicara mengenai realita yang sudah kita jalankan nih ya. Nggak tahu ulah di dok. Ini mah kata orang dan penguatan lah nantinya. Jadi makanya saya bilang kalau kita sudah belajar pastinya ada perubahan paradigma kita. Tidak mungkin tidak berubah lagi kita. Pastinya. Mau masalah berubah dalam pendidikan itu tergantung pribadi masing-masing nantinya. Karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa guru itu adalah teladan, ada yang guru teladan kita kan, itu kan kembali ke kita lagi. Seperti itu. Lam taba maahan natin na masaha, buhay manghukom, gabi hilang, nang buhay manghukom. Sonari musek, magbujuk nama, Lebih ke pendekatan musek. Iya. Gabi sama ni ate. Karena kita kan kayaknya filosofi petani. Mulai guru kan filosofi petani, mulai isu jagung, kita hanya menyediakan lahannya. Baru bagaimana supaya jagung ini nanti tumbuh bagus, kita kasih pupuknya. Kalau ada hamanya, maka kita semprot supaya kita tetap jauhkan dia hama tumbuh. itu. Seperti menjadi jagung yang bagus. Ale Di hal itu keren. mau ditugune itu udah bibit na ya, Tong lebih bibit itu. Iya. Jadi Kan sudah kalau ada bibit dari ya, dasarnya anak itu mau apanya seperti kita hanya menjaga supaya jangan diganggu oleh ada gangguan dari luar, mengubah paradigma dia. Jadi ini mana naga jaga sampai bagaimana? Nolong itu tuh guys, kira filosofi ini petani. Seperti itu kita. Kalau masih ada bibitnya bagat mate. mau bagat Iya, bibit memang. dan mungkin bibit jagung bisa lupa semua. Siswa itu seperti itu. Jadi kita hanya merawat ini bagaimana membuat ini supaya tetap tumbuh dia. Hera songonino mahira filosofi ini petani mahira dari guru. Dan mungkin gawe usaha terubah dong, lebih kerapek berubah dong semua. Tidak bisa. Contohnya ibu turun pupuk, contohnya Iya, apa? dibutuhkan. Gabi ni bayar rondat, langsung itu ate. Artinya inilah semua yang kita kasih ke dia seperti itu dia. Biar dia tumbuhnya bagus perkembangannya. Aturannya kasih DL dari Oh. NTK kan. Alang kan selalu pada jawab yang selalu pada jagung ini dia selalu pas bibiti. Kan ale tahu saham memang suatu dengan tabain tahu lah mana saya sedemikian. Kira-kira seperti itu Bapak. Anak-anak ini. Kalau Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Bapak dan Ibu penjelasannya tadi mengenai budaya positif luar biasa dan bisa kita pahami. Tapi di sini tadi saya ikuti keyakinan kelas yang dibawakan oleh Sindaga, tapi setelah dijelaskan Pak Nenggulan tadi peraturan kelas, saya sudah mengerti sebenarnya. Cuma ada sedikit masalah di kelas saya. Kebetulan ada seorang anak tidak diterima atau tidak dimiliki oleh teman-temannya. Mau hal apapun, semua anak tersebut tidak mau bergabung sama si anak ini. Apalagi kemarin masalah buku, saya buatlah kongsi-kongsi. Mau diskusi 2 orang pun si anak ini tidak diterima. Jadi sampai muncul di pikiran saya, oh si anak ini saya lah kawannya diskusi. Baru berjalan dengan baik. Tapi setelah kemarin kami berkebun, saya buat langsung 11 anak saya buat langsung masing-masing individu lah. Saya juga terlibat, punya saya juga ada 1 saya bilang. Begitu saya buat seperti itu, anak-anak langsung respon. Mereka langsung bertanggung jawab. Merawat, menanam, bahkan menyiram setiap pagi sebelum hujan kemarin. Nah, solusinya di sini,
Memang yang kami buat bukan keyakinan, masih peraturan, tapi hampir sama ya Bu ya. Setelah dijelaskan tadi, yang kami buat peraturan kelas, semua anak-anak saya tampung argumennya. Apa yang kita buat di kelas ini supaya kelas ini lebih hidup, lebih menarik. Nah, pertama mengenai disiplin waktu. Oh gini lah Pak, kita datang karena kita 11 orang, sekaligus sudah datang semuanya. Karena kalau dibagi nanti bergrup, kita kerjakan kantor, kamar mandi, kelas kita nggak cukup. Gini aja lah Pak, kita bagilah tugas. Nah itu saya simpan. Terus ada yang bilang, oh saya tidak mau lah Pak, tugas saya seperti ini terus katanya. Kita tampung. Nah ternyata begitu berjalan, dalam 1 bulan, ada 1 orang anak komplain. Karena setiap pagi itu masalah air lah. Nah, memang tugasnya, tanggung jawabnya udah saya selidiki, udah dijalankan dengan benar. Tinggal memutar kerannya, sementara airnya tidak sampai. Terus kalau kerannya langsung disalahkan dia. Nah, terus tadi bagilah kejadian, akhirnya nggak jalan-jalan. Saya panggillah 1 orang anak kelas 5 yang sudah pengalaman mengapain air. Nah, coba kalian lihat dulu ke apa? Ke atas. Ternyata begitu dijalankan, dapat tekniknya, langsung lancar dia jalan. Langsung melapor dia sama saya, Pak, jangan digantilah tugas saya tetap ngapain air. Nah, gitu. Itulah enaknya langsung apa sama anak-anak ini. Tapi yang satu ini sampai sekarang belum saya dapatkan solusinya. Tapi setelah dijelaskan tadi, nanti saya coba dengan cara saya sendiri, mana tahu bisa. Tapi ada di kelas saya 1 orang anak, mau sama siapapun digabung, dia tidak mau. Teman-temannya yang tidak mau. Nah, jadi kasihan kita lihat si anak ini. Sementara setelah saya lah kawanmu, punya juga saya kawan berbagi, udah mulai dia respect. Tugasnya juga udah mulai dikerjakan, mungkin udah mengenak ya, mungkin perhatian di rumah kurang. Nah, jadi itulah kita kesimpulannya. Tapi yang ini tadi Bu, diterima dan dimiliki, inilah untuk 1 anak ini sampai sekarang belum mengena. Sama kawan-kawannya nggak mau dia, mau sama siapapun dia bergabung nggak mau. Mau berkelompok 2 orang pun tidak ada yang mau sama sekali, baik perempuan maupun laki-laki. Itulah masalahnya belum saya temukan. Mudah-mudahan nanti setelah pemaparan ini tadi, mungkin minggu depan atau minggu sebelumnya dapat ide biar bisa langsung semua. Sekian dan terima kasih. Dan kami kasih saran dikit Pak. Bisa Pak. Misalnya Pak, seperti ini Pak, kan kita terapkan dulu penting nggak saling menghargai di kelas. Kebersamaan itu penting nggak? Ini maju berjodoh tak kata ya. Baru sama kita topik nih. Jadi nanti kan kita kalau ibaratnya kan saling menolong, kita bicarakan lagi kelas dulu sama anak-anak kan. Apalagi kita buatlah topik yang baru mengenai kebersamaan. Langsung dia mah hal-hal positif atau enaknya kalau kita bersama-sama kan seperti itu. Baru nanti kita masuk ke topik kawan kita ini nanti sekali nanti kalau kawannya sudah kita kuatkan dengan pentingnya ibaratnya penerimaan saling menghormati, nanti pastinya dia akan hatinya kan ada tergerak juga bahasa marang bui jalur munarok kan kira semuanya kan tergerak gitu ya. Masukkan Pak ya, cuma masukkan saja. Masih ada apa ya? Kalau tidak ada ya kita Bapak Ibu, sebelum ditutup, yang pertama seperti yang pernah kami sampaikan, saya berharap dari teman-teman untuk menjadi guru penggerak. Artinya masalah ke depan seperti apa fungsinya guru penggerak itu bukan utama. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk menghargai kepercayaan yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah diberikan oleh pemerintah, dengan diberikan selayaknya sebagai guru. Kita sudah terima, itu yang paling utama. Yang kedua, supaya kita dikenang oleh siswa. Walaupun tidak semua pasti suka, itu tidak bisa kita paksakan di seluruh kelas itu akan menyukai kita, tetapi pasti ada di antara 10 pasti ada yang menyukai kita. Kalau 10-nya tidak menyukai, ini yang menjadi masalah.
Akhirnya kita carilah solusi dengan belajar, salah satunya adalah guru penggerak. Dengan mengikuti guru penggerak kita sudah berinovasi Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kami kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menerima ini dan sudah melakukan apa saja syarat-syaratnya menjadi guru penggerak. Karena ada kami dengar dia harus mempunyai sertifikat pendiri. Kira-kira bolehlah disampaikan kepada kami apa saja syarat-syaratnya menjadi guru penggerak dan sekolah untuk guru sekolah penggerak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya. Apa kita habiskan dulu sesi ini, Iya. kita tutup berlangsung aja. Bapak yang mulia, udah aku siapkan. Oke. Baik Pak, nanti boleh kita tutup dulu ini tentang Iya. budaya positif dulu, baru kita masuk ke sosialisasi Yang guru penggerak. akan menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru di sini yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi bisa kita terapkan di sekolah kita. Karena perubahan itu dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita menggerakkan hati kita. Baru setelah kita menggerakkan hati kita, kita bergerak dan menggerakkan lagi. Tergerak dan menggerakkan. Kalau mau parjurdo, siya baga sa wahata pasti budu merdela dengan sesudinan kami. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Demikian presentasi kami tentang budaya positif yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap tadi apa yang kami presentasikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu, karena sesi pemaparan materi sudah. Tadi ada permintaan dari Pak Tanggang, Bapak Kepala Sekolah, untuk memaparkan bagaimana sebenarnya guru penggerak itu bisa diikuti seperti itu ya Pak. Jadi